Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudaraku semua di mana saja berada, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, disehatkan, dipanjangkan umurnya, yang terutama kita selamanya Allah melindungi, baik saya pribadi juga yang ada di sini, juga para hadirin yang di mana saja berada maksudnya. Jadi gini saudaraku, saya itu kebetulan ada di daerah Garut, tapi daerah Garutnya jauh, lumayan agak jauh lah dari kota Garut. Dan mungkin ini di daerahnya daerah Semarang, daerah Semarang. Nah, Semarang. Ya kebetulan saya itu ada saudara belajar hikmah di Partabumi. Nah, beliau tadi cerita ke saya bahwa di sini katanya ada gangguan gaib. Jadi banyak orang yang kehilangan uang, tapi kehilangan uang itu tidak masuk logika. Kenapa tidak masuk logika? Karena sebagaimana tahu semuanya bahwa kalau misalkan sebangsa tuyul biasanya suka ngambil uangnya kan 50, atau yang kalau 50, kalau 100, dan itu juga ada tempo. Tapi ini katanya malahan bukan 50 atau 100 lagi, bisa sampai jutaan. Nah, kebetulan di sini saya itu ditemani RT di sini, juga ada tokoh di sini juga. Alhamdulillah saya ketemu. Saya mau bertanya langsung aja sama beliau, gimana Pak, apakah betul itu kejadiannya seperti itu? Ada yang hilang uang itu bukan 50 atau 100 saja gitu? Iya, banyak yang hilang tuh. Berturut-turut tuh. Jadi katanya berturut-turut. Jadi kejadiannya gimana Pak? Ya tiap malam. Tiap malam? Ya tiap malam. Kemarin juga ada yang hilang, berapa itu Pak? 1.200.000. 1.200.000. Itu satu rumah? Bukan, 3 rumah. Jadi 3 rumah itu 1.200.000 dijumlahkan itu? Iya. Terus ada lagi selain itu? Awal-awalnya ada yang hilang atau gimana? Ada yang 100, ada yang 40. Bahkan 40 juga ada? Ada. Nah itu yang paling anehnya, kenapa kok bisa sampai 40? 20.000 ya? 20.000 juga ada, kan itu aneh. Soalnya walau mungkin ini kebodohan saya gitu, saya menemukan kalau sebangsa tuyul itu paling 50, paling 100 gitu. Enggak sampai misalkan sekarang yang 20 diambil, 40 diambil, bahkan sampai jutaan, ratusan. Saya nggak paham itu. Makanya nanti saya juga akan coba, Pak RT minta izin ya, minta izin bahwa saya mau coba narik gaibnya, atau itu sosok gaib atau apa gitu, mau ditarik coba ke mediator lagi. Dan kita misalkan tanya apakah itu dari mana, meskipun seseorang juga yang mempunyai, taruh misalkan kajian kayak halimunan atau apa, insya Allah itu kan dibantu sama khodam, dibantu sama jin, nanti ditarik si jin yang mudah-mudahan bisa ketarik. Kita hanya memantau dalam Al-Quran juga kan disebutkan ya kana budwa ya kana stain. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita misalkan meminta pertolongan kepada Allah secara langsung, mau makhluk apapun, insya Allah bisa ketarik, bisa keambil. Ya gitu aja mungkin Pak RT ya, di ini aja nanti. Mudah-mudahan Pak RT juga bisa menyaksikan gitu gangguan-gangguan gaib yang menimpa masyarakat di sini, yaitu mengenai itu masalah hilangnya uangnya kemana gitu, dan siapa yang mengambilnya. Alhamdulillah saudaraku semua, ini sudah ada mediator. Mudah-mudahan gangguan gaib yang bisa tertarik yang tadi diobrolkan bersama Pak RT, kita meminta kepada Allah, doain aja semuanya. Alhamdulillah. Salib dulu. Ya.
sama malang masuk lengka tong kan nggak salib ini lampu mudah-mudahan ketarik ya gimana? Munyek. Diam kamu diam. Diam. Jangan mau tanya. Diam kau. Emang lebih dia. Kamu yang nyuri uang itu kamu bukan? Jawab. Kamu yang nyuri uang bukan? Hah? Kamu yang nyuri uang itu? Jawab. Kalau enggak saya siksa kamu. Hah? Kamu bukan? Hah? Itu suruhan orang atau gimana? Kamu punya majikan? Punya majikan ternyata saudara. Kurang bilang bagus. buku kamera nggak akan kelihatan. Udah, nggak akan kelihatan. Cuek aja, cuek. Kenapa kamu ngambil uang itu tiap hari? Kamu operasi cari uang itu tiap hari nggak? Kamu cari uang itu tiap hari? Hah? Sekarang mau nyari yang mana? Mau nyuri yang di mana kamu? Barusan. Jawab. Hah? Jawab. Saya hitung sampai 3, kalau enggak siksa kamu. 1, 2. Jawab dulu. Kamu mau nyari uang di mana barusan? Hah? Mau nyuri uang di mana barusan? Oh, di sebelah sana. Kamu pernah nyuri uang di sini nggak? Berapa yang kamu ambil di sini? Hah? Jawab. Berapa? 500? Hah? Iya. Berapa kamu? Ngambil berapa? Jadi itu 5. Jadi 500-nya paling gitu lah. Pantesannya loncat tidak ya? Oh, nak video. Jadi video dia loncat. Itu bisa di zoom di belakang garis dengan naon. Tapi dari insya Allah tidak kelihatan sih, orangnya tidak kelihatan. Coba lihat sama kamu, itu ada orang nggak di depan? Ada orang nggak? Hah? Lihat sama kamu, ada orang nggak? Hah? Kelihatan nggak? Ada orang nggak? Baik, tenang. Kamu jawab ya. Kamu jawab yang jujur. Lihat dulu nih. Lihat dulu ini. Lihat. Kalau enggak saya cambuk. Hah? Lihat. Makanya diam. Atau mau diikat kamu? Jawab. Minta diikat. Kamu mau dilepaskan nggak ikatannya, ha? Kamu mau dilepaskan nggak ikatannya? Tapi jawab yang jujur. Mau jujur nggak kamu? No, saya lepas. Kamu diam. Jangan loncat-loncat kayak gitu. Ngambil ini batal.
suruh kurung itu. Adik botol dik. Botol aku baca itu. Saya separakan. Kamu berapa ini yang beroperasi? Yang suka nyuri uang, apa kamu sendiri atau ada lagi selain kamu? Ada lagi nggak? Hah? Kamu sendiri? Udah berapa lama kamu nyuri uang? Udah berapa lama? Udah berapa lama? Udah berapa lama? Berapa lama? Hah? Jawab aja. Mungkin dilancar kita. So, jawab yang benar. Berapa lama? Berapa lama? 2. Oh, udah 2 tahun 2 bulan. Oh, udah 2 bulan itu. Apakah betul 2 bulan? Kira-kira kayak rame-rame geng-geng. Rame-ramena sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Cuman 3 minggu nominalnya ini mau rekrut ini 1.200.000. Coba harus sebenarnya penasaran. Penasaran. Ya Allah, bukakan kita suara lagi mau. Kita sekarang lagi. Gimana pernikahan? Disuruh siapa kamu? Disuruh siapa kamu katanya? Suruh siapa? Coba tunjukin. Kalau kamu nggak menjawab, dibinasakan dengan cara. Sebelah mana? Sebelah mana? Tunjukin. Sok, ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Sebelah mana? Di sebelah mana kamu? Hah? Nanti tabrakin sama pelakunya mas sama kamu. Nanti sama akang ini si A. Diam. Kamu terus terang. Kalau nggak terus terang, saya siksa kamu. Apakah itu berbentuk pesugihan atau gimana? Pesugihan. Ya gitu pemirsa katanya ada pesugihan juga. Jadi itu ada yang menyembah kerja kamu atau gimana? Kamu yang diperintahkan untuk mencari uangnya atau gimana? Atau kamu hanya itu aja? Bukan pesugihan tapi suruhan? Hah? Gimana sebetulnya? Atau memuja sama kamu? Ya ada yang memuja sama kamu? Kamu punya majikan nggak? Punya? Maksudnya majikan sebangsa jin, kamu punya? Hah? Udah, kamu jangan ganggu lagi ya. Jangan ngambil uang lagi ya. Berarti kalau ngambil uang lagi, dimanapun kamu berada pasti saya tarik, saya siksa kamu. Lalu dikurung seumur hidup. Mau dikurung seumur hidup? Mau kamu diikat seumur hidup? Ya kalau nggak mau diikat seumur hidup atau dikurung seumur hidup, nah, nanti kamu jangan punya majikan lagi. Jadi gini, kamu paling juga 100 tahun ya. Kamu dikurung mau 100 tahun? Hah? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah.
dikurung ini dikurung Bisa dilakukan tabrakan lagi ke pelakunya soalnya nggak resah pisan. bakal makan secara itu. Dengar. Apakah kamu mau masuk Islam? Lihat, saya tunjukin kerajaan Islam ya. Lihat dulu, lihat. Lihat kerajaan Islam, kerajaan Muslim. Lihat enaknya gimana, seperti apa. Mau nggak seperti itu? Mau seperti itu? Mau? Benar. Mau? Bukan sama Pak Ustaz. Kamu benar mau masuk Islam sama dengan saya? Coba. Nunggu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sok ikut deh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Astagfirullahaladzim. Dengar, sekarang kamu sudah masuk Muslim atau masuk Islam. Nanti kamu belajar di situ ya, yang tadi saya tunjukin. Mau belajar di situ? Jadi Muslim yang baik ya. Kamu harus percaya, harus yakin dengan kebenaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengar, kamu pernah dengar Nabi Muhammad? Hah? Dengar nggak Nabi Muhammad? Ya, jadi dalam Al-Quran itu di surah ayat 40 menyebutkan bahwa di dasar lautan itu penuh dengan kegelapan, ada gelombang, dan memang waktu zaman dulu itu tidak ada penyelam. Justru abad-abad sekarang ada penyelam, dibuktikan bahwa itu benar. Terus dalam surat Al-Qiyamah, sidik jari manusia itu semuanya tidak sama. Juga bumi berputar pada porosnya, terus juga ya dan lain-lain. Nah, itu bukti-bukti keajaiban Al-Quran. Jadi ini secara singkat saja. Nah, berarti yang tidak dialami sama kita, ya termasuk umat Muslim semuanya, yaitu adanya siksa kubur dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Dan jadi Al-Quran itu menceritakan masa yang dulu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang yang belum pernah terjadi. Ini juga seperti contoh misalkan dulu Kanjeng Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran itu dalam surat Al-Jariyat ayat ke-7 yang menyebutkan bahwa galaksi atau komet berjuta-juta itu tidak pernah bertabrakan karena mempunyai jalan-jalan. Nah, memang sama teropong sekarang
dengan teknologi yang canggih itu saudara, ternyata seperti ada jalan-jalan gitu. Jadi tetap aja 1000-an tahun yang lalu tidak pernah bertabrakan. Nah, jadi itu bukti-bukti keajaiban Al-Quran diantaranya. Dan nanti juga adanya surga dan neraka, adanya siksa kubur, itu pasti akan terjadi. Dan termasuk waktu ke Kanjeng Nabi Muhammad, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, boro-boro Kanjeng Nabi Muhammad itu meminta pertolongan kepada bangsa jin. Mau ditolong sama bangsa jin juga beliau menolak. Dengar, jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah meminta pertolongan kepada bangsa jin. Nah, mungkin kamu pernah dengar bahwa dulu waktu Nabi Muhammad itu mau ada badai gurun pasir, mau ditolong sama jin, dia mengucapkan cukup katanya hanya Allah. Dan waktu dikejar-kejar sama kaum kafir Quraisy ke dalam gua yang diceritakan di situ, dihalangi sama apa ya namanya itu, jerat apa, laba-laba gitu. Itu mau ditolong sama jin Ifrit. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad menolaknya. Gitu. Cukup katanya hanya Allah. Makanya untuk menghindari kemusyrikan, Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah beliau perang, akhirnya ke sabet pedang rambutnya, terus juga tanggal giginya, terus juga dilempar sama batu berdarah beliau. Karena itu Nabi Muhammad tidak mau umatnya itu menjadi kemusyrikan. Dan di dalam Al-Quran itu yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat jin, jadi sesungguhnya ada manusia yauduna birijal minal jinni yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Fajadahum rohakon, sesungguhnya bangsa jin itu menyesatkan, mendambah kedurhakaan, mendambah kesombongan. Makanya biasanya orang-orang yang berkoloni dengan bangsa jin sifatnya sombong dan memang menyesatkan. Terus Nabi melarang kenapa datang ke dukun, karena dukun itu meminta pertolongan kepada jin. Bangsa jin itu suka mengadu domba. Mengadu domba, terus juga bangsa jin terkenal dengan kebohongannya. Nah gitu. Jadi ini pendapat saya, dan juga saya juga bersadarkan dalam agama. Ya silahkan kalau misalkan saudara-saudara ada yang tidak sependapat dengan saya, nggak jadi masalah. Karena saya juga insya Allah ini berdasarkan agama atau Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Dan ada lagi nih, supaya kamu juga ikut dengar. Dan ada lagi pemirsa, jadi jin bisa betah di suatu tempat atau di rumah. Pertama karena rumah tersebut kosong atau tempat tersebut misalkan tidak ada penghuninya. Kata Nabi seperti itu. Yang kedua, jin akan betah di suatu tempat atau di rumah atau di badan karena memang ada sihir atau santet. Yang ketiga, kalau misalkan orang tersebut atau tempat tersebut seringnya adanya misalkan susuguh atau misalkan nyuguhin atau juga punya bangsa jimat-jimat seperti itu jin akan betah di tempat tersebut. Yang keempat, kalau di tempat tersebut tidak ada yang mengaji Al-Quran. Kenapa misalkan ada orang yang mengaji Al-Quran tapi di tempat tersebut banyak bangsa jin seperti ini? Nah itu bisa dipastikan karena mungkin dia itu sering ngasih sesajen atau mempunyai jimat-jimat dan lain-lain. Itu jin pasti betah di tempat tersebut. Nah apalagi misalkan tapi dia suka ngaji tapi sesajen tidak ada gitu kan, dia tidak pernah pakai sesajen atau jimat-jimat, ternyata bisa saja ada kiriman santet atau ada kiriman sihir seperti itu ke rumah tersebut atau ke tempat tersebut. Nah ini bisa dipastikan ada suatu daerah yang saya tidak sebutkan, kenapa gangguan gaibnya terlalu besar, ya ternyata di tempat tersebut banyak yang melakukan ritual-ritual seperti itu, banyak perdukunan. Jadi bukan hanya cerita saja, saya akan insya Allah kita buktikan apakah ilmu Allah itu melebihi ilmu bangsa jin seperti ini. Karena Nabi Sulaiman ketika mau ditolong jin Ifrit, ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis, itu justru sama manusia. Kata manusia, sebelum kamu menutup mata, ngicep, kalau bahasa Sundanya itu sebelum ngicep, itu Ratu singgasana Bilqis udah pindah. Nah kata jin Ifrit, sebelum kamu berdiri dari tempat ini, itu singgasana Ratu Bilqis akan pindah ke sini, ke kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ternyata kan sama manusia. Nah, itu jadi manusia itu dimuliakan sama Allah. Jadi sekedar di dalam Al-Quran
dalam surat Az-Zariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sesungguhnya kami menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadaku. Nah, kayak gitu. Jadi bukan saling mengibadahi. Nanti ini kalau misalkan minta tolong terus-terusan seperti ini, pengen laku dagang, minta pertolongan jin, pengen misalkan jaga badan, minta pertolongan jin, minta misalkan rumah dijagain sama jin. Nah, akhirnya lupa kepada Allah yang menciptakan, dia juga dicipta. Lupa nantinya. Nah, makanya lama kelamaan jadi sesat, saling menyasar. Padahal mah dua-duanya jin dan manusia itu hanya beribadah kepada Allah, ditugaskannya. Nah, jadi jin dan manusia itu dirijil sama Allah. Jadi bahasa Sunda tekudu di paraban kurang gitu. Kemarin lagi dikasih rizki. Kamu dikasih apa? Hah? Sama majikan kamu dulu dikasih apa? Saya mau tanya. Apa? Gimana? Buah-buahan. Nih, saya kasih buah-buahan. Ini minta pertolongan kepada Allah, bukan sihir ini. Ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, minta buah-buahan. Buah-buahan apa kamu? Hah? Apa? Nih, buah-buahan nih. Ambil. Jadi kekuasaan Allah. Karena di dalam Al-Quran ini menunjukkan walillahi mirasus samawati wal ar, dan sesungguhnya setiap warisan yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah, termasuk kita, jin, manusia, semuanya kecintaan Allah. Ketika meminta kepada Allah, apa saja bisa terjadi. Nah, ini kun payakun namanya. Gimana, enak? Enak. Ini kamu sekarang dipindahin aja ya sama saya. Nanti insya Allah setelah sekitar 10 atau 5 tahun kamu akan ditempatkan ke tempat ini, karena ini jin takutnya suka berbohong. Tapi atau mau dibawa lagi ya? Udah ya, kamu ikut ya ke sana ya, dibawa ya sama jin muslim ya. Ya, kamu ikut langsung ke sana ya. Ya, udahlah, udah aja sih, suruh dibawa. Dia mau kamu ya, nanti belajar di sana. Ya Allah, ya Allah, saya meminta ya Allah, minta ya Allah. Kajaiban aja, jangan kabul nasib sanjung baru. Tafarana bisa kemarin. Alhamdulillah para hadirin, saudara-saudaraku semuanya sudah beres, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi yang kayak tadi. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya, tidak ada gangguan-gangguan lagi di tempat ini, dan tidak ada yang kehilangan uang lagi, karena tadi kan sudah dimuslimkan, Islamkan, sudah ada yang mengambil. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dan kita tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.